Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita sudah ditemani seorang narasumber. Beliau bernama Ahmad Saifullah, SPDI MPD. Dan beliau ini merupakan dosen pendidikan agama Islam Universitas Palangkaraya dan juga sekaligus pembina UKM LDK JS Universitas Palangkaraya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan pada sore hari ini kami mengangkat tema tentang sosok pemuda yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Baiklah, langsung saya serahkan kepada Bapak nih. Kita akan mendengarkan terkait dengan tema yang kita angkat, yaitu tentang sosok pemuda yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah wa ja'ala syahrul ramadan syahrul ibadah wa unzila fihil qur'an lil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Pemirsa Jurnal TV yang dirahmati Allah, sore ini alhamdulillah atas izin Allah jualah kita bisa bertemu di sini di kesempatan yang berbahagia ini yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita selaku umat Nabi Muhammad ya senantiasa ingin dekat dan dicintai oleh beliau. Ya. Tentu ada syarat-syaratnya. Maka dalam hal ini satu tema yang cukup menggetarkan khususnya bagi kaum pemuda saat ini. Sosok pemuda yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ketika kita bicara tentang umat, sejatinya kita berbicara tentang pemuda. Berbicara tentang bangsa, kita juga berbicara tentang pemuda. Berbicara tentang akhlakul karimah juga tidak terlepas berbicara dari pemuda. Maka sore ini pemuda yang mempunyai ciri-ciri seperti apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selayaknya ketika kita mencintai seseorang, kita pasti teringat, ya Mbak ya. Teringat dengan wajahnya, teringat dengan sikapnya, teringat dengan tingkah laku sehari-harinya. Bahkan ketika kita ingin dicintai, tentu kita akan memberikan syarat-syarat khusus bagaimana orang yang mencintai kita itu sepenuhnya mencintai kita. Tidak hanya kita memberikan sekedarnya, tetapi bagi yang mencintai merasa kurang puas seperti itu. Maka ada syarat-syarat khusus bagaimana bisa kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam hal ini di dalam Al-Quran, tentunya di dalam surat Al-Isra ya ayat 23 Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Sadaqallahul adzim. Ayat ini tentu sudah familiar di kalangan kita bersama, bahwasanya ayat ini adalah sebuah ayat yang Allah perintahkan di mana kita tidak boleh menyembah selain Allah dalam agama kita, dan juga kita harus berbakti kepada salah satu atau kedua orang tua ketika masih hidup, kedua orang tuanya, dan dilaranglah kita untuk mengucapkan kata ufin. Ya, kata ufin sederhananya adalah kata di dalam Al-Quran. Nah, namun demikian semirip semacam-macamnya ya. Jadi dalam padanan katanya kata bahkan terbesit saja dalam hati ya, itu juga dilarang. Apalagi wala tanharhuma, dan janganlah kita membentaknya. Itu mungkin kasar, tetapi secara tafsir beberapa mufassir mengatakan kita menolak saja secara hati itu sudah dalam kategori membentak. Nah, wa qul lahumu qaulan karima, berkatalah kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang mulia. Masya Allah. Ayat ini ada sebuah rujukan bagi kita bagaimana untuk membentuk karakter seorang pemuda. Lagi-lagi kita diingatkan agar berbakti kepada orang tua. Demikian. Maka ada sebuah kisah. Ya, ada sebuah kisah di sini mengisahkan bahwasanya Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat ketika itu hadirlah sahabat
Umar, hadirlah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, akan ada nanti di zaman kalian, akan ada nanti di zaman, ya, setelah aku meninggal dunia nanti, seorang yang datang dari Yaman. Seorang yang datang dari Yaman, ketika engkau menjumpai seorang tersebut, mintakanlah ampun dan minta doa darinya, karena doa darinya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, meninggallah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kekhalifahan di Madinah ketika itu diserahkan kepada sahabat Abu Bakar, dan kemudian dilimpahkan lagi kepada Khalifah Umar. Nah, ketika itu di dalam pertemuan, teringat Khalifah Umar ini pernah Nabi mengatakan seperti itu. Tetapi setiap ada pertemuan itu belum ada rasanya yang mengingatkan bahwasanya Nabi pernah mengatakan demikian. Nah, ketika teringat, menyampaikanlah kepada Khalifah Ali ketika itu, wahai sahabatku, bagaimana kalau saja kita setiap ada pedagang yang datang dari Yaman, kita tanyakan. Seseorang yang disampaikan oleh Nabi ini mempunyai ciri-ciri khusus. Di tengkuk tangannya, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, bahwasanya seorang pemuda itu pernah menderita penyakit, ya, penyakit sopak atau penyakit kusta namanya. Tapi atas izin Allah disembuhkan. Dan ada satu tanda bahwasanya si beliau tadi memang pernah kena penyakit tersebut. Tandanya ada di tengkuk tangannya. Ya, nah, silakan diperiksa ketika ada pedagang tersebut, kemudian mintalah ampun kepadanya. Hari berganti hari, ya. Kemudian akhirnya datanglah satu rombongan dari Yaman. Diperiksa, memang benar tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ada di tangannya. Lalu ditanya, wahai pemuda, ya kan, kami diminta untuk menemuimu dan meminta kepadamu, mintalah doa kepada Allah agar mengampuni kita semua, karena doamu, kata Nabi Muhammad SAW, dimakbulkan oleh Allah. Nah, lalu jawab seorang pemuda tersebut. Nah, seorang pemuda ini sebelumnya tidak masuk ke dalam sebuah pasar perdagangan, namun hanya mendapat tugas menjaga unta-unta para pedagang yang datang. Nah, disitulah Khalifah Umar bersama sahabatnya Ali, ya, mendatangi. Apalah yang ingin saya sampaikan? Sebaliknya justru, kalau dapat saya yang meminta doa, Bapak adalah sahabat Nabi, bertemu langsung dengan Nabi. Saya tidak pernah sedikit pun bertemu dengan Nabi. Apakah tidak terbalik? Ah, seperti itu jawabannya. Apapun yang disampaikan oleh Nabi pasti benar adanya. Pasti ada hikmahnya, seperti itu. Kemudian diceritakanlah, jikalau demikian saya akan menyampaikan. Namun hanya kepada Anda berdua saya mau menyampaikan. Selebihnya mohon tidak disampaikan. Saya adalah seseorang yang fakir, seorang yang tidak memiliki apa-apa. Hanya satu yang saya miliki, seorang ibu. Saya punya seorang ibu, di mana ibu saya ini sudah lumpuh bertahun-tahun lamanya, bahkan hampir buta. Ya, kemanapun beliau pergi, selalu berbarengan dengan saya. Bahkan saya tidak pernah meninggalkan beliau dalam sehari pun. Nah, ketika beliau hendak makan, ketika beliau hendak membuang hajat, ketika beliau hendak meminta sesuatu, semuanya saya coba penuhi. Tapi ada satu permintaan ibu saya yang itu berat sekali oleh saya. Permintaannya ketika itu adalah beliau, sang ibu tadi, minta haji ke Mekah. Nah, seorang tadi, ya, itu tinggalnya di Yaman. Yaman itu dengan Madinah kurang lebih 1365 km. Nah, sangat jauh. Seorang pemuda tadi tidak memiliki apa-apa. Sementara ketika orang pedagang datang ke Madinah, itu menggunakan unta dan lain-lain. Terfikirlah oleh beliau bagaimana supaya bisa menghajikan ibunya. Lalu dengan inisiatif dibelilah seekor anak lembu, ya, dibuatkan kandangnya itu di atas bukit. Lalu tertawa, ada niat ibunya ingin dihajikan, bukannya dibelikan unta atau kuda, tetapi anak lembu yang dibelikan.
Nah, Masya Allah. Ternyata anak lembu yang dibuatkan kandang di atas bukit itu digendongnya. Digendongnya naik turun bukit dari rumahnya ke kandangnya selama 8 bulan. Setelah itu baru ketahuan ternyata menggendong anak lembu tadi adalah untuk melatih ototnya, untuk melatih tenaganya agar kuat menggendong ibunya menuju ke Mekah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi itu sebuah perjuangan bagaimana mewujudkan keinginan seorang ibu ya, yang dimiliki satu-satunya. Akhirnya dengan izin Allah ya berangkatlah, digendongnya menembus gurun pasir, padang yang tandus sampai di Mekah berdoa. Ya Allah, dikala tawaf itu depan Ka'bah, ya Allah, saya ingin ibu saya diampuni. Doanya itu terdengar oleh sang ibu. Lalu ditanya, kenapa engkau hanya minta saya saja diampuni, kata sang ibu. Nah, kalau dijawab oleh beliau, seandainya ibu diampuni dan mendapatkan surga dari Allah, maka saya akan mendapatkan ridho dari ibu. Hanya ridho yang ditempuhnya, bukan doa untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi memang betul sekali kata Allah, hormati orang tua ketika dalam keadaan sepuh sekali, lanjut usia sekali, dalam keadaan keterbatasan luar biasa, tetapi dalam keinginannya mendapatkan ridha Allah, apapun dilakukan. Masya Allah. Seperti itu. Nah, akhirnya dari situlah mendapat sebuah hikmah begitu besar ya, jasa yang diberikan oleh pemuda tersebut. Nah, pemuda itu dinamakan ya, mempunyai nama adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Ya, itu. Jadi itu bagaimana Nabi mengidolakan seorang pemuda ya, yang dicintai oleh Rasulullah karena kepatuhan, ketaatan dan kesetiaan beliau kepada orang tuanya, begitu. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh pemuda saat ini, ya silakan, asalkan mendapatkan izin dari sang ibunda yang melahirkan. Yang kata Nabi, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Ibumu 3 kali baru bapakmu. Tapi mohon maaf, akhir-akhir ini banyak basi loroh dari orang muda, 3 ibu 1 bapak. Kan itu 3 ibu disebutkan 1 bapak, berarti boleh punya istri 3. Masya Allah. Tapi tidak demikian ya, dalam tafsiran hadis ini tidak demikian. Itu hanya sekedar bercanda saja. Baik, itu bagaimana sosok pemuda yang cintai oleh Rasulullah adalah beliau yang memang mengorbankan, mengabdikan seluruh hidupnya untuk orang tua. Kebahagiaan orang tua. Untuk kebahagiaan orang tua. Baik, alhamdulillah sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi ya. Bagaimana ketika pemuda yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah pemuda yang menghormati orang tua, kemudian mencintai, berbakti kepada orang tua, Pak ya. Tapi begini Pak, banyak sekali begitu ya saat ini anak muda yang memang tidak hormatlah kepada orang tua begitu Pak ya. Padahal ketika kita menghormati orang tua, insya Allah keberkahan itu kan akan selalu hadir dalam hidup gitu ya. Nah, lalu bagaimana Pak Ustadz begitu ya, memandang anak muda yang sekarang ini yang justru lebih senang dengan pergaulan dunia di luar sana begitu ya, lebih senang begitu ya, berhura-hura begitu ya. Kemudian lebih senang dengan gaya hidup yang bahasanya untuk hura-hura saja seperti itu, hanya untuk berfoya-foya tanpa memikirkan orang tua yang ada di rumah seperti itu. Iya, baik. Memang sejatinya sebuah pendidikan itu dia awali bukan ketika seorang anak lahir, dan juga bukan ketika di dalam kandungan, tetapi ketika pemilihan jodoh itu sudah berlangsung pendidikan. Jadi Muhammad Nasiulwan dalam hal ini pakar pendidikan Islam ya mengatakan pemilihan jodoh sudah bermulai di sana, pendidikan karakter. Nah, bagaimana kita memilih jodoh? Al-Quran katakan ketika orang soleh akan mendapatkan pasangan orang soleh, dan sebaliknya ketika mohon maaf orang ini buruk peranginya juga akan diberikan jodoh oleh Allah yang semisalnya. Maka itulah sudah berlangsung. Lalu bagaimana ketika kita memulai mendidik, misalkan ketika berada di dalam kandungan ya, rutin kita sapa ya, kemudian si ibu. Memang ada budaya dalam masyarakat kita, ketika kita membaca surat Maryam, maka anak kita akan cantik. Ketika anaknya laki-laki, ketika kita membaca surat Yusuf, maka anaknya akan ganteng. Setidaknya ya, sejatinya dengan membaca Al-Quran itu adalah pembentukan karakter. Iya, karakter apa? Karakter iman, karakter tenang,
siapapun mendengarkan bacaan Al-Quran, itu insya Allah hatinya akan tenang. Maka di situ sudah mulai pendidikan karakter. Begitu lahir, langsung diazankan. Kalimat Allah yang diperdengarkan. Bahwasanya seorang bayi yang nangis itu, kemudian didengarkan kalimat Allah, insya Allah akan sejuk hatinya. Dikenalkan juga dengan agama. Begitu lahir dikenalkan dengan agama, kemudian dilatihnya seorang anak tersebut, ya. Dia mohon maaf. Nah, ketika menangis istighfar, ya. Jadi dalam buku Abdullah Nasir Ulwan dikatakan, ya, bahwasanya pendidikan seorang anak adalah bagaimana sensitivitas perasaan seorang ibu bisa tercurahkan. Bagaimana seorang ibu bisa meredam emosinya, bisa merangkul anaknya, itu adalah pendidikan yang paling baik. Dalam sebuah buku dalam pendidikan Islam dikatakan, ketika seorang anak menangis, apa salahnya ketika diusap dadanya, sang ibu mengatakan istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika sang anak terjatuh, nak, hati-hati terjatuh, ya, hati-hati terjatuh, dan tidak boleh menyalahkan siapapun. Ketika sang anak kuenya jatuh, ya, tidak apa-apa nak, nanti kita belikan lagi. Memang itu adalah bahasa yang spontan, tetapi ada bahasa-bahasa pendidikan Islam yang diajarkan. Yang jatuh adalah milik Allah. Yang ada sama kita, itulah yang milik kita. Sesungguhnya semuanya adalah akan kembali kepada Allah. Nah, mulai saat itu sudah mulai pendidikan karakter ditanamkan. Sabar nak, tidak boleh bermusuh-musuhan, tidak boleh bertengkar, karena bertengkar adalah kawannya setan. Itu ketika kecil kita tanamkan perkataan-perkataan itu, sehingga besar nanti itu akan menjadi sugesti dalam dirinya. Insya Allah, ya, sifat-sifat mengabaikan orang tua, sifat-sifat membangkang orang tua, itu lebih enak kita kendalikan, ya, bahkan bisa dihindarkan. Artinya apa? Sejak dini sudah bisa ditanamkan nilai-nilai pendidikan tersebut. Karena memang sejatinya pendidikan awal itu adalah dari orang tua. Dari orang tua. Dan yang mana kita tahu juga bahwa ibu itu kan merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya, begitu ya. Al-Ummahat Madrasatul Ula. Tapi ada yang mengatakan bahwa ketika sang ibu baik begitu Pak ya, anak juga akan ikut baik begitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ketika ayahnya tidak baik tapi sang ibu baik, maka anak bisa akan tetap baik begitu. Tapi ketika sang ibu tidak baik, sedangkan ayahnya baik begitu ya, maka anaknya tidak baik begitu. Apa benar yang hal seperti itu Pak? Maka sejatinya karakter ya Pak ya. Jadi karakter itu memang sudah tertanam ketika bayi itu terlahir. Di dalam kandungan karakter sudah dibentuk. Ya, bagaimana perlakuan ibu, mohon maaf, ketika mengandung, ya, seorang ibu mengandung anak, kemudian bawaannya temperamen terus, emosi, ya, itu juga akan berpengaruh, ya, melahirkan anak yang berkarakter sama, temperamen atau dan lainnya. Kemudian ketika sang ibu menyusui, keikhlasan seorang ibu memberikan nilai karakter. Makanya kenapa anak lebih cenderung pada seorang ibu? Karena transfer karakter, transfer rasa, transfer moral, akidah itu ketika menyusu. Ya. Jadi di dalam Islam kita diajarkan bacalah senantiasa Al-Qur'an ketika menyusui, atau bacalah istighfar, atau bacalah sholawat, sehingga anak sudah terbiasa dengan bacaan itu. Ketika menidurkan anak, tidak lagi dengan nina bobo dan lain-lain, tapi coba baca sholawat, salatullah, salamullah, sehingga itu nyaring, tenang di hati anak. Nah, seperti itu. Nah, itu ada kedekatan. Ketika pelukan seorang ibu, ya, pelukan seorang ibu terhadap bayi, itu juga menimbulkan kedekatan. Maka ketika tadi seorang ibu baik, maka melahirkan anak yang baik. Karena transfer emosional ketika di dalam rahim dan ketika menyusui juga sangat berpengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Pak, bagaimana dengan pemuda yang tidak bisa menjadi pemimpin untuk umat begitu ke depannya Pak? Adakah kira-kira kiat-kiat yang kita sebagai orang yang orang-orang yang memang mengerti begitu ya, yang bisa mendidik mereka, ataukah memang itu harus dari dalam diri mereka sendiri selain daripada memang faktor daripada orang tua itu tadi, pendidikan dari orang tua? Memang ada beberapa hal yang mempengaruhi karakter seorang pemuda, ya, dari rumah, kemudian dari dari rumah, dari sekolah, kemudian dari komunitas, dari pergaulan. Ya, yang paling besar pengaruhnya ketika seorang anak menjadi pemuda itu adalah pergaulan. Ya, pergaulan sangat luar biasa pengaruhnya. Di sini dibutuhkan bagaimana peran seorang tua
bisa mengontrol pergaulan anak tersebut. Kita tidak boleh begitu mengekang kemana anak kita akan bermain, kemana anak kita akan beraktivitas, namun dengan adanya kontrol yang jelas, ya, itu bisa mengendalikan hal yang tidak diinginkan. Misal, kemana anak pulang sekolah, mau pergi ke sana, mau main tempat kawan, mainnya kemana, berapa lama, dah, bahasa-bahasa itu difamiliarkan, mainnya ke sini sehingga anak itu akan menyampaikan hal yang jujur. 1 jam, baik ibu kasih waktu 1 jam. Ketika 1 jam lewat, apa konsekuensinya? Nah, nanti bisa dibicarakan. Nah, tadi siapa yang berjanji 1 jam akan keluar main? Kenapa lewat seperti ini? Nah, tahu konsekuensinya? Nah, konsekuensinya sampaikan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang ingkar janji. Ada pembentukan karakter di sana. Ayatul munafiqus salasah. 3, ya, ciri-ciri orang dikatakan sebagai orang yang munafik. Ketika menyampaikan janjinya, dia berdusta. Ketika diberikan amanah, dia berkhianat. Ketika berkata, dia dusta. 2 didapat sudah. Janji, ya, sudah diingkari, berkata juga dusta. Itu tidak diajarkan dalam agama kita. Nah, itu bentuk edukasi yang bisa diberikan. Nah, begitu. Nah, dan kira-kira bagaimana kita sebagai orang yang memang melihat begitu Pak ya keadaan seperti ini, kan banyak juga yang memang kadang mencemooh seperti itu, dan respon daripada pemuda pun juga terkadang menyikapinya itu ya biasa saja seperti itu Pak. Selain daripada kontrol dari orang tua, juga kontrol dari masyarakat atau sosial itu memang penting begitu Pak ya. Lalu bagaimana untuk kiat-kiat menghindari pergaulan yang bebas Pak untuk pemuda? Ya, baik. Untuk menghindari hal ini memang tidak terlepas dari peran agama. Maka kata Nabi, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di akhirat nanti, yang dimana tidak akan mendapat naungan dari siapapun. Ya, yang 7 diantaranya salah satunya adalah pemuda yang tumbuh atas dasar ibadah. Ya, jadi seorang pemuda yang tumbuh dengan dasar agama, insya Allah itu akan menjadi seorang pemuda yang bisa dikontrol. Ya, seorang pemuda yang bisa menghargai lingkungannya, apalagi dengan orang tua, demikian. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu yang tidak kita inginkan, memang tidak terlepas dari peran serta berbagai masyarakat ya. Tetapi peran utama adalah orang tua. Ya, betul kata Pak tadi bahwasanya ibu adalah pendidikan. Ya, pertama, ya, pendidikan pertama di dalam rumah tangga. Nah, jadi dalam hal ini mungkin selama ini kurang terjalin ada pendidikan dalam keluarga, itu bisa bisa ditata ulang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang agamis, bahasa-bahasa yang mendidik dalam hal tidak hanya mendidik kecerdasan berpikirnya saja, tapi kecerdasan hatinya. Karena menurut Imam Al-Ghazali, sejatinya nutrisi itu tidak hanya berasal dari fisik saja. Jadi makanan itu ada 2, makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan jasmani adalah makanan-makanan yang sehat, ya, yang bergizi, yang memberikan nutrisi. Nah, makanan rohani adalah ilmu dan iman. Maka sejatinya sebuah keluarga yang memberikan nutrisi rohani itu adalah keluarga yang insya Allah sakinah, mendapat ketentraman. Bagaimana ketentraman dapat dilakukan? Karena adanya ketenangan, karena adanya pendidikan yang mengedukasi karakternya. Ya, seperti itu. Seperti itu Pak ya. Berbicara tadi tentang pemuda yang dicintai oleh Rasulullah, lalu bagaimana nih Pak ciri-ciri pemuda yang dibenci lah bahasanya atau tidak disukai oleh Rasulullah? Baik, seorang pemuda ya yang memang tidak dicintai oleh Rasulullah adalah kebalikan dari yang saya sampaikan ceritakan tadi, bahwasanya ridha Allah ada di dalam ridha orang tua. Bagaimana Allah akan meridhoi kalau orang tua tidak diridhoi? Ini menjadi catatan khusus ya. Jadi ketika ingin diidolakan oleh Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Tapi ketika ingin tidak mendapatkan cinta dari Rasulullah, nah bisa melakukan sebaiknya. Ini menjadi satu satu cerminan bagi kita para pemuda. Ketika ingin mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, maka harus atas izin dari orang tua. Seperti itu. Nah, boleh sedikit saya lanjutkan tentang cerita Uwais Al-Qarni tadi. Jadi Masya Allah, nah beliau adalah seorang
tabi'in yang hidup di zaman Nabi tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Ya. Saking kecintaannya dengan Nabi, di akhir hayat ibunya minta izin kepada sang ibu, "Wahai ibu, bolehkah saya menemui Rasulullah? Saya hanya mendengarkan kabarnya saja yang beliau sampaikan." Karena begitu cintanya ya sang pemuda tadi, Uwais Al-Qarni tadi, kepada Rasulullah, akhirnya diizinkan, "Silakan temui Rasulullah, tapi sesegera mungkin kembalilah." Nah, atas izin ibunya. Ya, atas izin ibunya kemudian menemui sang Rasul. Nah, begitu menemui, sampailah di Madinah, sampai di rumah, ketika itu tidak ada Nabi Muhammad SAW. Yang menyambutnya adalah istri beliau, Siti Aisyah. Ketika itu Nabi sedang berperang. Ya, namun karena teringat dengan pesan ibunya, lagi-lagi yang teringat adalah pesan ibunya, akhirnya beliau pulang. Namun sesampainya di rumah, apa yang terjadi? Mohon maaf, ibunya sudah meninggal dunia. Ya, ibunya sudah meninggal dunia. Ketika itu juga meminta tolong kepada tetangga sekelilingnya, namun tidak ada orang yang mau ya menyediakan untuk menolong, untuk menyelenggarakan jenazahnya dan lain-lain. Ya, namun atas izin Allah, ya, atas baktinya, bahkan dikatakan Uwais Al-Qarni ini adalah penghuni langit, bukannya penghuni bumi. Semua keajaiban itu datang, disaksikan oleh masyarakat sekitar ketika itu. Ya, memandikan, sudah banyak orang yang datang memandikan, menyolatkan banyak orang yang menyolatkan, menguburkan juga banyak orang yang menguburkan. Dari mana datangnya orang-orang tersebut? Masya Allah. Ternyata Uwais Al-Qarni adalah penduduk langit. Ya, Syahrul Langit adalah orang-orang yang dicintai oleh para malaikat. Nah, itulah salah satu hikmah ketika sosok pemuda itu betul-betul membaktikan hidupnya kepada ya sang ibu, insya Allah tidak hanya menjadi penduduk bumi, tapi penduduk langit juga akan mencintai. Itulah orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sangat luar biasa ya Pak ya. Insya Allah. Ini merupakan juga tausiah gitu, siraman untuk kita bagaimana menjadi pemuda yang bisa dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Pak, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sebelumnya Pak karena sudah membersamai kami di Bincang-Bincang Maghrib. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk kita, khususnya untuk pemuda dimanapun berada. Baiklah pemirsa, terima kasih telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Saya Rizpa Nur Aisyah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang-Bincang Maghrib setiap Senin sampai dengan Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.